Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Siti Ismalia yang seperti video-video sebelumnya saya akan melanjutkan membahas materi mata kuliah analisis kompleks seperti biasanya ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai integral fungsi elementer dan integral garis pada bidang kompleks. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu integral fungsi elementer. Apa sih definisi dari integral fungsi elementer ini? Nah, misalkan ft adalah fungsi kompleks dari variabel real t. Artinya, variabel yang digunakan adalah variabel t. Ditulis sebagai ft sama dengan ut dikali i dikali vt, dengan ut dan vt ini adalah fungsi real. Jika ut dan vt kontinu pada interval tertutup dengan batas intervalnya yaitu t lebih dari sama dengan a kurang dari sama dengan b, maka kita bisa menggunakan integral a sampai ke b. Nah, ini artinya b batas interval tertutupnya dari a sampai ke b gitu ya. Jadi integral a sampai ke b itu artinya adalah batas interval tertutupnya dari a sampai dengan ke b. Ya, jadi integral a sampai ke b dari ft dt, ft ini adalah bilangan kompleks, itu sama saja hasilnya dengan integral a sampai ke b dari ut dt ditambah i dikali integral a sampai ke b dari vt dt. Oke. Selanjutnya ada sifat-sifat dari integral fungsi kompleks ini. Apa-apa saja sifat-sifat itu? Nah, jadi ada 5 sifat ya. Sifat yang pertama yaitu real dari integral a sampai ke b dari ft dt sama hasilnya dengan integral a sampai ke b real dari ft dt. Kemudian untuk sifat yang kedua, kalau tadi real, nah ini ada imaginernya. Nah, imaginer dari integral a sampai ke b dari ft dt sama hasilnya dengan integral a sampai ke b imaginer dari ft dt. Selanjutnya untuk sifat yang kedua itu ada integral a sampai ke b dari k dikali ft dt sama dengan k dikali integral a sampai ke b dari ft dt. Nah, k ini apa? K ini adalah lambang atau simbol ya, simbol dari konstanta. Jadi k ini adalah konstanta. Oke, selanjutnya untuk sifat yang keempat yaitu integral a sampai ke b dari ft dt sama hasilnya dengan min integral b sampai ke a dari ft dt. Yang terakhir, sifat yang kelima, mutlak dari integral a sampai ke b dari ft dt sama hasilnya dengan integral b sampai ke a dari mutlak ft dt. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh untuk lebih memahami mengenai integral fungsi elementer ini. Baiklah, contohnya, tentukan integral dari 0 sampai ke 1 dari t ditambah 1 ditambah i dikali t kuadrat dt. Maka di sini sudah mencari integralnya ya dengan batas intervalnya dari 0 sampai ke 1. Oke. Nah, dari soal ini dari t ditambah 1 ditambah i dikali t kuadrat ini
di sini sudah terlihat, sudah dapat kita tentukan mana bagian real dan bagian imaginernya ya. Nah, pasti sudah pada ngerti semua ya perbedaan antara bilangan real dan imaginer itu seperti apa. Nah, jadi kalau ya imaginer yang ada i-nya, ingat itu ya, yang ada i-nya, jadi i-nya merupakan lambang dari imaginer. Maka t ditambah 1 ini kan tidak ada i-nya kan, maka ini merupakan real. Kemudian untuk i dikali t kuadrat ini itu adalah imaginernya. Nah, maka kalau diintegralkan tadi kan dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 1, maka diperoleh diintegralkan terhadap t ya, maka diperoleh 1/2 t kuadrat ditambah t ditambah i dikali 1/3 t pangkat 3. Batasnya 0 sampai dengan 1. Maka hasilnya adalah tinggal kita masukkan aja. Kalau t-nya tadi 0 itu hasilnya berapa, kalau t-nya 1 hasilnya berapa. Gitu ya. Ini kita nanti bisa kalian coba-coba. Maksudnya bisa kalian apa sih namanya tuh? Bisa kalian buktikan sendiri ya. Nah, jadi hasilnya adalah 1/2 ditambah 1 ditambah 1/3 i. Ini sama hasilnya, ini sama dengan 3/2 ditambah 1/3 i. Nah, jadi hasilnya ini 3/2 ditambah 1/3 i ini merupakan bentuk kompleksnya. Ini merupakan bentuk kompleks ya. Jadi realnya itu 3/2 dan imaginernya 1/3 i. Oke? Jadi hasil dari integral 0 sampai ke 1 dari t ditambah 1 ditambah i dikali t kuadrat dt itu hasilnya adalah 3/2 ditambah 1/3 i. Selanjutnya kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu integral garis pada bidang kompleks. Nah, misalkan kurva mulus C disajikan dengan X sama dengan GT, kemudian Y-nya sama dengan HT, dengan batas T-nya lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Nah, GT dan HT continue di A, continue di T lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B. Dengan maka G absen T dan H absen T continue di T lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B. Kurva C mempunyai arah dari titik awal A, GA, HA ke titik akhir B, yaitu dengan titik GB dan HB, dan P, X, Y suatu fungsi yang terdefinisi di C. Maka integral garis pada bilangan kompleks ya dapat didefinisikan dengan integral dari P X, Y dx ditambah Q X, Y dy. Ya, jadi integral garis pada bilangan kompleks pada bidang kompleks itu dapat dinotasikan atau didefinisikan dengan integral Px, Y dx ditambah Q dikali X ditambah Q X, Y dy. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, jadi di sini ada contohnya, yaitu hitunglah integral dari Z konjugat dz dari Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 4 ditambah 2i sepanjang kurva C yang diberikan oleh Z sama dengan T kuadrat ditambah IT. Nah, maka penyelesaiannya, nah Z-nya tadi kan sama dengan T kuadrat ditambah IT. Maka dz-nya itu sama dengan 2T ditambah I dt, ya kan? Oke, selanjutnya tadi kan ada Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 4 ditambah 2i.
Nah, di sini kita bisa menentukan sebelum kita menentukan batas dari integralnya ya, batasnya, maka kita harus mengetahui titik kedua titik yang akan digunakan sebagai batasnya. Tadi kan Z sama dengan 0. Nah, maka di sini titiknya adalah 0,0. Maka T-nya sama dengan 0. Ya kan? Kemudian untuk Z sama dengan Y ditambah 2I, maka titiknya adalah 4,2, maka T-nya sama dengan 2. Nah, dari kedua titik ini, dari titik 0,0 dan 4,2 ini diperoleh T-nya sama dengan 0 dan T sama dengan 2. Nah, batas inilah yang akan kita gunakan untuk mengintegralkan Z-nya. Maka dapat diintegralkan integral dari 0 sampai ke 2, integral 0 sampai ke 2 dari T kuadrat dikurang IT dikali dengan 2T ditambah I dt itu sama dengan integral 0 sampai ke 2 dari 2T pangkat 3 ditambah IT pangkat 3 dikurang 2IT kuadrat dikurang I kuadrat T dt. Sama dengan integral 0 sampai ke 2 dari 2T pangkat 3 dikurang IT kuadrat ditambah T dt. Sama dengan integral 0 sampai ke 2 dari 2T pangkat 3 ditambah T dikurang IT kuadrat dt. Nah, ini hasilnya sama dengan 10 dikurang 8 per 3I. Nah, ini bisa kalian buktikan sendiri ya, cara yang lebih. Ini kita langsung masuk ke hasilnya aja. Oke. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini mengenai integral fungsi elementer dan integral garis pada bidang kompleks. Nah, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.